ya kan? 9 orang. Jadi kalau 9 orang itu kita bagi 2, berarti dia 4 ke arah kiri, 4 ke arah kanan. Jadi maksudnya untuk satu arah kiri ditangani oleh 4 ya. 4 itu maksudnya ya, 4 orang memegang 12 kendaraan. Jadi artinya satu orang itu sudah dihitung ya, kemampuannya itu maksimum 3 jenis kendaraan. Itu ya. Jadi Anda membayangkan begini. Survei volume lalu lintas, ya kan? Kemudian ditentukan lokasinya, misalnya di mana, ya kan? Nah, setelah itu satu kelompok itu idealnya itu 9 orang, ya kan? 9 orang itu dibagi 2 kan, arah kiri, arah kanan, ya kan? Sehingga setiap arah itu 4 orang, ya kan? Terus kemudian setiap arah lagi 4 orang, jadi 8 ya. Nah, satu orang itu sebenarnya bertugas untuk yang membawa formulir, istilahnya gitu ya. Yang membawa formulir satu orang ini ya. Jadi yang mengkoordinir formulir-formulir yang dipakai itu adalah satu orang. Nah, 4 orang itu setiap orang menangani 3 jenis kendaraan, ya kan? Jadi kalau kita lihat di di jenis kendaraan ya, itu ada versi IRMS, ada versi Bina Marga, ya kan? Nah, atau versi Departemen Perhubungan, mereka ini punya namanya jenis kendaraan, ya kan? Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, bahkan sampai golongan 12. Atau sebanyak 12 lah kira-kira seperti itu, 12 jenis kendaraan. Akan tetapi kalau versinya Jasa Marga itu hanya 5, ya kan? 5 jenis kendaraan. Karena memang yang boleh dilewat Jasa Marga itu kan hanya 5 golongan. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5. Itu ya. Nah, perlu saya sampaikan di sini ya. Kegiatan dan parameter utama berkaitan dengan rekayasa lalu lintas itu terdiri dari survei lalu lintas. Nah, ini nanti Anda kalau mau tugas akhir biasanya ya, tugas akhir mengambil lalu lintas pasti akan melakukan survei lalu lintas. Ya. Kemudian di situ nanti akan didapatkan lalu lintas harian rata-rata, ya kan? Jadi di dalam satu hari berapa rata-rata lalu lintas yang melewati ruas jalan tersebut, ya kan? Kemudian setelah itu Anda akan melihat ya, atau akan bisa memprediksi pertumbuhan lalu lintas tahunan, ya kan? Jadi artinya kalau Anda punya data tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, misalnya Anda punya data 5 tahun ya. Nah, 5 tahun itu misalnya dari 2017, 2018, 2019, 2020 ya, 2021. Maka untuk tahun-tahun yang akan datang Anda bisa memprediksi pertumbuhan lalu lintasnya, ya kan? Dari tahun-tahun data tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada juga vehicle damage factor. Ya. Ini faktor kerusakan jalan ya. Ini nanti berkaitan dengan ya beban kendaraan ya. Jadi beban kendaraan yang menyebabkan kerusakan perkerasan jalan. Di sini ada namanya faktor damage. Vehicle damage factor. Kemudian ada umur rencana, ya kan? Umur rencana itu biasanya dipergunakan untuk menghitung ya, menghitung tebal perkerasan. Jadi direncanakan berapa tahun.
maka itu disebutkan traffic ya. Jadi traffic untuk lalu lintasnya itu kita bisa memprediksi untuk 15 atau 20 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang. Ini masuk di umur rencana. Kemudian tahun rencana jalan dibuka. Nah, biasanya setelah direncanakan misalnya jalan itu selama 20 tahun, kemudian dibangun ya. Dibangun misalnya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, kemudian dibuka ya. Tahun berapa dia dibuka? Nah, itu bisa kita lihat ya. Kemudian jumlah lajur. Pada waktu Anda belajar di geometrik jalan, ya kan, jumlah lajur itu bisa Anda dapatkan ya ketika Anda memotong jalan ya. Jadi jalan itu kita potong sehingga potongan melintang ya, kita akan mendapatkan lajur, lebar lajur jalan. Nah, biasanya kalau jalan bisa 2 lajur 2 arah, ya kan, 3 lajur 2 arah, 4 lajur 2 arah kan gitu kan ya. Nah, setiap lajurnya berapa? Kalau di jalan raya itu kan bisa 3 meter, setiap lajurnya bisa 3,25 meter, bisa 3,5 meter. Ya. Kalau di jalan tol rata-rata 3,5 meter atau 3,6 atau 3,75. Itu ya. Berapa jumlah lajurnya? Nah, tadi bisa 2 lajur, bisa 3 lajur, bisa 4 lajur. Tetap 2 arah ya. Jadi 2 lajur 2 arah, 3 lajur 2 arah, 4 lajur 2 arah. Jadi demikian ya. Nah, nanti ini akan kita lihat ya. 2 lajur 2 arah. Ada medianya enggak? Itu ada tanda-tandanya ya. Kalau ada medianya ada tulisan D ya. Nah, kemudian koefisien distribusi arah dan lajur. Ini untuk menghitung biasanya untuk menghitung apa namanya traffic ya. Jadi untuk menghitung traffic itu biasanya ini diikutkan ya, ada faktor distribusi lajur atau ada faktor distribusi arah. Kemudian equivalent single axle load. Nah, ini juga satuan ya, satuan beban. Biasanya kita menggunakan satuan ESAL. Jadi dulu pada waktu Anda belajar perkerasan, ya, perkerasan jalan raya, itu Anda mengenal W18 ya. W18 itu sama dengan LHR kali, ya kan? LHR dikalikan faktor distribusi lajur, faktor distribusi arah, kali lagi, ya kan? Faktor damage faktor ini, kemudian dikalikan lagi 365 hari. Nah, ketemulah dia yang namanya equivalent single axle load ya. W18 pada waktu Anda belajar perkerasan jalan raya ya. Nah, kemudian ini jadi istilah-istilah parameter yang ada di dalam itu ya, apa namanya, berkaitan dengan lalu lintas itu ini semua, ya kan? Ini 2 PJJ ini Anda perkerasan jalan ya pada semester ini ya? Ya. Iya, Pak. Perkerasan jalan yang ngajar siapa sekarang nih? UEFA, Pak. Oh ya, ya nanti Anda akan memahami itu ya, parameter-parameter lalu lintas ini, ya kan? Nah, ini biasanya pada awal-awal itu akan dibicarakan parameter traffic ya. Parameter traffic itu. Jadi kalau menghitung perkerasan jalan itu kira-kira ada 11 parameter ya. Parameter pertama itu parameter traffic. Dia berada dalam posisi persamaan yang panjang itu ya. Makanya digunakan biasanya nomogram atau grafik ya. Nah, survei volume lalu lintas itu untuk mendapatkan ya
bahan-bahan masukan dalam memprediksi volume dan jenis kendaraan bermotor yang akan melalui suatu ruas jalan selama umur rencana. Nah, ini dia. Jadi nanti Anda akan mendapatkan ini berapa sih volume lalu lintas pada ruas jalan itu. Nah, ini kita lihat yang penting-penting dari tulisan ini ya. Kita lihat lagi nih ya. Nah, di sini terlihat ya, survei lalu lintas dalam modul ini ya kan disederhanakan dengan mengetengahkan dua cakupan survei, yaitu survei volume lalu lintas dan survei asal tujuan atau sering dikenal sebagai OD survei. Nah, jadi gini ya, untuk mendapatkan volume lalu lintas, ya biasanya Anda menggunakan survei asal tujuan. Bukan survei asal, survei volume lalu lintas nih. Survei volume lalu lintas ya. Ada dua survei di sini. Survei volume lalu lintas atau yang kedua survei OD. Survei OD itu O-nya itu singkatan dari origin, D-nya itu destination. Jadi asal dan tujuan kendaraan. Nah, survei OD ini biasanya dipakai untuk kalau memprediksi jalan tol ya. Biasanya umumnya gitu. Jalan tol itu biasanya kalau lewat jalan tol itu kan begini. Misalnya dari Solo ke Jogja, ya kan? Nah, kalau Solo ke Jogja itu kan dia lewat Solo, ya kan? Kemudian Jogja Solo ya. Jogja, Klaten, Delanggu, Kartasura, Surakarta. Jadi yang diperhatikan di sini adalah survei asal tujuannya, ya kan? Dari survei asal tujuan ini kita akan mendapatkan jumlah volume lalu lintasnya juga, ya. Kalau Anda menggunakan survei ruas, ya kan? Ini juga didapat juga, ya kan? Survei volume lalu lintas, ya. Nah, makanya kalau asal tujuan ini biasanya banyak dimanfaatkan ini adalah untuk jalan tol, ya kan? Ya, sebenarnya ya hampir sama, cuman kalau ini kan harus yang asal tujuan itu harus diberhentikan ya. Ditanya, Anda dari mana? Oh, saya dari Jogja, mau kemana? Mau ke Solo. Jadi kan terlihat itu ya, kendaraannya apa? Jadi udah terlihat, ya kan? Tapi kalau survei volume lalu lintas ini ada di ruas maupun simpang. Di ruas itu nanti seluruh jenis kendaraan itu akan terlihat 12 jenis kendaraan. Tetapi kalau yang tadi asal tujuan itu biasanya kalau kita mau nyurvei untuk pembuatan jalan tol yaitu tadi asal dan tujuan biasanya ya. Jadi ada dua. Tetapi dalam hal ini ya kan yang akan kita tekankan ini adalah survei volume lalu lintas. Nah, survei asal tujuan ini nanti akan diperdalam pada saat Anda mempelajari teknik transportasi, ya kan? Nah, di sana ada, ya kan? Di teknik transportasi itu nanti untuk menghitung prediksi kendaraan yang akan datang, baik bis maupun truk maupun kendaraan pribadi itu kita menggunakan survei OD, ya kan? Nah, kemudian kita bisa memprediksi untuk 5 atau 10 tahun yang akan datang. Walaupun ini juga bisa, ya kan? Ini bisa juga, tapi ini skopnya luas, ya. Jadi survei volume lalu lintas skopnya itu ruas ya, yang bisa panjangnya bisa enggak panjang banget enggak ya. Kalau ini kan biasanya OD itu ditemukan kalau surveinya itu jarak antar satu kota kan panjang ya. Jadi makanya yang digunakan asal dan tujuan. Jadi nanti saya fokuskan ketika saya membicarakan survei volume lalu lintas itu berada di teknik lalu lintas. Tetapi kalau survei OD
itu berada pada posisi teknik transportasi, ya kan? Karena teknik transportasi itu nanti berkaitan dengan trip distribusi, ya kan? Nah, itu nanti ya. Kita fokus pada survei volume lalu lintas. Nah, survei volume lalu lintas ini itu bisa di ruas ya, di ruas jalan atau di persimpangan jalan. Makanya di mata kuliah teknik lalu lintas itu ini ada yang namanya ya babnya itu kapasitas jalan. Nah, jadi di kapasitas jalan kita bisa memulainya itu dari survei volume lalu lintas, ya kan? Makanya makanya begini. Nanti tahap berikutnya kita menghitung kapasitas jalan, ya kan? Kapasitas jalan itu harus didapat dari jumlah volume lalu lintas yang melalui ruas jalan tersebut. Nah, gitu ya. Makanya yang diajari di sini ada kapasitas jalan dalam kota, ya kan? Nanti ya setelah selesai kapasitas jalan luar kota. Nah, ini sudah selesai, baru kapasitas simpang, ya kan? Kapasitas simpang tidak bersinyal. Kemudian kapasitas simpang bersinyal. Jadi artinya survei yang dilakukan itu yang pertama itu berada di ruas, yang kedua itu berada di simpang. Itu ya. Ketika kita menghitung kapasitas simpang, survei volume lalu lintas ada di simpang. Ketika kita menghitung kapasitas jalan kota, ya kan, volume lalu lintasnya itu ada di ruas jalannya, gitu. Makanya ini survei volume lalu lintas ya. Ini ruang lingkup. Jadi intinya saja ya tadi kayak gitu ya. Definisi. Survei perhitungan lalu lintas, ya kan, rutin, disingkat SPL, ya kan, adalah survei untuk mendapatkan data tentang jumlah dan jenis kendaraan yang lewat pada suatu ruas jalan dengan sistem dan cara tertentu, ya kan. Jadi jumlah kendaraan yang lewat dalam satu ruas. Nah, dalam satu ruas itu kira-kira ada 12 jenis kendaraan, ya kan? Maksudnya gini, misalnya kendaraan pribadi ada berapa jumlahnya, misalnya kita survei 15 menit gitu ya. 15 menit berarti kendaraan pribadi ada berapa jumlahnya dalam 15 menit tersebut. Kemudian kendaraan yang lain misalnya ya truk, ya kan? Kemudian bis, ya kan? Kemudian sepeda motor, gitu kan? Kemudian yang roda 3 juga ada bemo dan sebagainya, ya. Makanya di ruas jalan itu kan kalau di perkotaan kan mix ya, campuran jenis kendaraan, ya kan? Ada kendaraan pribadi, ada kendaraan bis, ada kendaraan truk. Bis saja itu banyak sekali macamnya, ya kan? Kendaraan pribadi juga macam-macam ya, ya kan? Jadi kendaraan pribadi kalau dilihat itu bisa bermacam-macam, ya kan? Yang kira-kira yang setara kendaraan pribadi. Kemudian ada kendaraan bis. Ya. Bis itu bisa bis sedang, bis kecil, bis besar, kan gitu kan? Truk juga gitu. Truk kecil, ya kan? Truk sedang, truk besar. Maka itu kalau dijumlah itu kira-kira ada 12 jenis kendaraannya, semuanya itu ya. Nah, kita lihat nih. Pos-pos perhitungan lalu lintas. Ini pos-pos ya. Kita membuat pos-pos pada saat survei volume lalu lintas. Tipe pos di sini dibagi 3 ya. Pada pos kelas A, yaitu pos perhitungan lalu lintas yang terletak pada ruas jalan dengan jumlah lalu lintas yang tinggi dengan mempunyai LHR di atas 10 kendaraan.
Nah, ini 10.000 kendaraan ya. Jadi dibagilah kira-kira ada pos kelas A. Jadi ke pos kelas A itu sudah LHR-nya di atas 10.000 kendaraan. LHR itu singkatan dari lalu lintas harian rata-rata. Ini maksudnya dalam satu hari itu kalau di jumlah kendaraan yang lewat itu di atas 10.000. Maksudnya gitu ya. Kemudian pos kelas B, yaitu pos perhitungan lalu lintas yang terletak pada ruas jalan dengan jumlah lalu lintas sedang. Ya. Kalau sedang kira-kira di bawah 10.000 ya. Jadi mempunyai LHR di bawah 10.000, di atas 5.000. Pos kelas C, pos yang perhitungan lalu lintas yang terletak pada ruas jalan dengan jumlah lalu lintas di bawah 5.000 kendaraan. Ya. LHR-nya di bawah 5.000. Nah, paling enggak ini tahu. Ya. Jadi kalau sekiranya kota tersebut berapa jumlah penduduknya ya, maka kita bisa memperhatikan dari LHR-nya di situ. Kalau kira-kira ya padat ya itu kira-kira pos kelas A gitu ya, tipe posnya dulu nih ya. Kemudian pemilihan lokasi pos gitu ya. Lokasi pos harus mewakili jumlah lalu lintas ya, harian rata-rata dari ruas jalan tidak terpengaruh oleh angkutan ulang-alik yang tidak mewakili ruas komuter traffic ya. Kemudian lokasi pos harus mempunyai jarak pandang yang cukup untuk kedua arah sehingga memungkinkan pencatatan ya kan kendaraan dengan mudah dan jelas. Ini pemilihan pos itu ya. Jadi biasanya itu kalau Anda memilih lokasi tempat survei, nah itu akan menggunakan kira-kira posisinya itu yang paling mudah paling mudah untuk kita membuat menjumlahkan ya. Jadi kalau kendaraannya terlalu berat gitu kan susah ya. Jadi kita lihat pada posisi di mana kita bisa menghitung dengan lebih leluasa ya. Nah, ini tanda pengenal pos. Nah, biasanya di sini ya, apabila pada suatu ruas jalan mempunyai pos perhitungan lebih ya dari satu, maka kode untuk pos kedua digit pertama diganti dengan angka 3. Ya, dan untuk pemberian nomor pos ketiga digit pertama diganti dengan 4 ya. Coba ini nanti kamu kamu baca ini ya. Nah, ini kan hanya tata cara supaya pelaksanaan survei itu bisa berjalan dengan nyaman ya. Periode perhitungan. Nah, ini. Periode perhitungan. Ya kan? Kita bisa melaksanakan survei itu bisa dalam 24 jam. Bisa 16 jam, ya kan? Bisa 12 jam, ya kan? Nah, tentunya kalau butuh ketelitian ya pasti ya yang antara 20 jamnya itu perhatikan ya. Untuk pos kelas A, perhitungan dilakukan dengan periode 40 jam nih, selama 2 hari. Ya kan? Mulai pukul 6, jadi 6 pagi itu sampai 6 pagi hari pertama dan berakhir 22 ya jam 22 pada hari kedua. Berarti ini berapa ini? Ya 40 itu ya. Kurang lebih ini kan ya 18 jam ya. Atau 20 jam kali 2 lah 40. Nah, di sini kalau 40 jam itu begini nih. Ya.
hari pertama ini hari kedua, ya kan? Yang hari pertama sampai dari jam 6 sampai 24, kemudian hari kedua jam 24 itu sampai jam 22. Maka disinilah kira-kira 40 jam. Ini sangat teliti ya gitu. Tapi kalau untuk tugas akhir itu biasanya kita nggak ini ya, ya kalau gini kan nggak tidur ini nanti ya. Jadi kita bisa ya paling kalau untuk tugas akhir itu 12 jam aja cukup ya. 12 jam tapi gantian tuh ya. Jadi mulai jam 6 sampai 6 aja berapa itu? 12 ya. Itu ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi itu biasanya shift-shiftan ya, digunakan shift-shiftan. Ya. Nah, itu nanti diatur lah ya. Kalau dalam perhitungan waktunya itu kalau Anda mempertahankan 12 jam ya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore gitu kan. Atau dibagi gini, ada jam puncak pagi ya, jam puncak siang, jam puncak malam ya. Kalau kita ingin melihat jam puncak pagi. Jadi yang paling ramai misalnya jam puncak pagi itu dari jam 7 sampai jam 9. Nah, gitu kan. Karena orang-orang dari jam 7 jam 9 itu kan banyak yang bekerja ya kan, banyak yang sekolah. Itu jam puncak pagi 7 sampai 9. Nanti jam puncak siang ketika anak sekolah sudah mulai pulang. Misalnya mulai dari jam 12 ya atau jam 11 lah sampai jam 1 atau jam 12 sampai dengan jam 2. Dan nanti puncak sore bisa Anda lihat bisa mulai dari jam 4 sampai jam 6. Nah, begitu ya. Dibagilah kira-kira jam puncak pagi, jam puncak siang, jam puncak sore. Nah, ini kalau prosedur ya. Nih, ini mesti dibaca. Prosedur pelaksanaan survei. Perhitungan dan pencatatan data lalu lintas dilakukan dengan menggunakan formulir, ya kan? Formulir perhitungan lalu lintas. Ada formulirnya ya. Dan formulir himpunan. Nah, kendaraan dicatat menurut kelompok yang telah ditentukan. Kalau sekarang kita bisa menggunakan HP ya. Kalau dulu kan pakai Handytal gini ya. Sekarang kita bisa menggunakan HP. Kalau lewat tinggal kita klik aja satu gitu aja ya, diklik HP-nya itu dia akan nambah ya kan. Jadi dibagi dulu. Kita kan kemampuannya misalnya 3 kendaraan ya. Nah, kendaraan yang kita pegang ketika lewat dalam satu titik di depan kita ya kita klik aja. Dua gitu ya. Nanti akan ketemu digabungkan dengan yang lain, ya kan? Nah, ini perhatikan nih ya. Untuk pos A dan pos B, formulir himpunan tiap arah lintas kendaraan diisi yang mewakili jumlah per jam. Ya, menurut kelompok kendaraan. Dan pukulnya itu ya, pukul 6 pagi pertama ke pukul 6 hari kedua. Kemudian periode kedua yaitu jam 6 sampai jam 22. Ya, jadi kalau kita survei itu biasanya kan jam 22 ke atas kan jam 10 ke atas itu kan sudah sepi ya. Ya itu makanya batasnya itu ya jam 6 sampai jam 22. Dan nanti dimulai lagi ya kan. Tetapi kondisi setiap kota nggak sama. Kalau Jakarta itu kan hampir 24 jam ya. Nanti kan udah jam 22 ke atas itu walaupun ada tapi nggak banyak kan gitu kan. Nah, kemudian di sini ada pengelompokan kendaraan. Nah, kita lihat nih ya. Pengelompokan kendaraan kalau menurut versi IRMS Bina Marga, perhatikan nih. Pengelompokan kendaraan versi IRMS Bina Marga. Perhatikan ini dibagi berapa ini?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya kan? Nah, tapi namanya di sini ya golongannya ada golongan 1, 2. Golongan 1 itu sepeda motor ya, skuter itu masuk ya. Kemudian sepeda kumbang dan kendaraan bermotor roda 3. Jadi kalau yang begini, setipe begini ini, ia masuk ke dalam golongan 1. Jadi Anda perhatikan tuh kalau yang berjalan di ruas jalan tersebut, golongan 1 itu ini. Ini menurut versi Bina Marga ya. Kemudian ada sedan, jeep, station wagon. Ini namanya golongan 2 ini ya. Golongan 2. Golongan 3, oplet, ya kan? Pickup, ya kan? Nah, terus ya. Suburban, kemudian kombi, ya, dan minibus. Nah, ini masuk dalam golongan 3. Kemudian golongan 4 itu pickup, ya kan? Mikro truk sudah mulai kan? Menyinggung masyarakat. Mobil hantaran. Nah, kemudian pickup box. Jadi ini masuk golongan 4. Nah, golongan 5 itu sudah mulai nih. Bis kecil, ya kan? Kemudian 5B itu bis besar, ya kan? Mulai 6A itu truk 2 as, ya kan? Jadi di sini truk 2 sumbu 4 roda ya, 2 sumbu 4 roda istilahnya. Kalau 6B truk 2 sumbu 6 roda, 7A truk 3 sumbu, ya kan? 7B truk gandengan, 7C itu adalah truk semi trailer, kemudian 8, golongan 8 itu ya, kendaraan tidak bermotor, ya kan? Sepeda, becak, andong, ya kan? Kemudian gerobak sapi ya, gerobak sapi. Nah, ini kan seluruhnya ini kan yang berada di ruas jalan, ya kan? Maka di dalam perhitungan volume lalu lintas tadi saya katakan ya. Jadi paling tidak ya kan satu orang itu memegang 3 jenis, ya kan? Ini kan semuanya ada 12. Tadi anak ya ada 9 surveyor, itu yang 4 surveyor ada di sebelah kiri, 4 surveyor ada di sebelah kanan. Nah, kemudian 1 surveyor itu menangani 3 jenis kendaraan gitu loh ya. Gitu. Jadi dibagi begitu supaya nggak terlalu berat. Coba seandainya Anda lebih dari 3 ya misalnya 5 gitu ya. Berarti kan Anda ngamatin semua ini kan bingung ini kadang-kadang. 5 sampai 5 ini. Ya bis, ya pickup, ya sedan, sepeda motor kan bingung kalau gitu. Makanya setiap orang 3 pun sebenarnya sudah cukup berat ya. Nah, biasanya di dalam sidang tugas akhir juga ditanyakan ya. Jadi kalau Anda melakukan survei pada lokasi ini ya tugas akhir ya, ditanya itu berapa orang yang survei? Terus Anda jawab 2 orang, nggak mungkin, ya kan? Salah. Yang mampu nggak dengan jenis kendaraan yang semua ini? Kalau hanya 2 orang, ya nggak mampu. Ya, jadi memang dibagi-bagi kira-kira idealnya yaitu tadi ya 9 orang. Nah, di sini perhatikan itu tadi ya. Terus yang ini berikut diberikan pengenalan ciri kendaraan mengenai pengelompokan di atas ya. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, penjelasannya ini bisa dibaca, tetapi kalau
dari sini kan Anda bisa membaca ya, oh ternyata di dalam teknik menghitung survei lalu lintas itu jenis kendaraannya itu ada ini semua ini. Ini maksudnya itu ada 8 kelompok, ya kan? Tetapi yang golongan 5, 6, 7 itu banyak gitu loh ya. Kan gitu. Kalau di jasa marga hanya 5 ya. Golongan 1 sedan, udah sebangsa sedan itu tadi ya. Golongan 2 golongan 1 itu sedan dan bis malahan. Ya kan? Golongan 2 udah truk. Ya. Golongan 2 itu truk 2 as, golongan 3 truk 3 as, golongan 4 truk 4 as, golongan 5 truk 5 as. Ya, kalau jasa marga begitu, karena memang yang lewat tidak boleh sepeda lewat situ, sepeda motor tidak boleh kan. Jadi dibagi begitu. Ini Anda baca supaya yang dimaksud ya jenis kendaraan itu seperti apa. Ya, misalnya ini ya, kendaraan bermotor roda 3 antara lain bemo, bajai. Kemudian kendaraan kombi umumnya ya, sebagai kendaraan penumpang untuk maksimal 12 tempat duduk seperti mikrolet, angkot, minibus, pickup. Jadi ini merupakan penjelasan ini, ya kan? Penjelasan ini. Jadi bisa dibaca di sini, ya. Terus yang dimaksud bus besar yang bagaimana ini? Ini ada bis kecil ya. Bis kecil adalah, ya kan, sebagai kendaraan penumpang umum dengan, ya kan, tempat duduk antara 16 sampai 26 kursi. Gitu kan? Seperti Kopaja, ya kan? Metro Mini, ya kan? Nah, ini kan dia dimasukkan di bis kecil, ya kan? Dia langsung ada 2, bis kecil dan bis besar. Kalau bis besar berapa ini? 16 sampai 26 kursi. Dulu gini pembagiannya ya. Jadi kalau ini adalah bis kecil, bis besar itu isinya itu tempat duduknya 30 sampai 50 kursi. Seperti bis malam, bis kota, bis antar kota. Jadi penjelasan mengenai kelompokan kendaraan bina marga ini adalah ini ya penjelasannya. Kalau Anda misalnya ini yang mana ya lah, itu bisa dilihat di sini, ya kan? Ini bis besarnya, bis kecil, bis besar, truk 2 sumbu berarti kan ya, adalah sebagai kendaraan barang dengan beban sumbu belakang itu antara 5 sampai 10 ton, ya kan? Jadi kalau 2 sumbu dia yang muatan sumbu terberatnya itu 5 ton, ya kan? 8 ton, 10 ton. Nah, ini kemudian namanya di golongan 6. Ya, jadi penjelasan mengenai jenis bisa dibaca itu ya sampai sini. Nah, kemudian menurut MKJI. Ya. MKJI, Manual Kapasitas Jalan Indonesia, yang justru ini nanti di MKJI itu akan dihitung kapasitas jalan, kapasitas simpang, ya kan? Nah, dia menggolongkannya itu seperti ini, ya kan? Ini memang agak berbeda dengan tadi ya. Jadi tipe kendaraan sedan, Jeep, station wagon itu golongan 2, pickup, kombi golongan 3, truk 2 as, ya kan, yang setara, mikro truk, mobil hantaran nih golongan 4, bis kecil masuk 5A, bis besar masuk 5B, ya, truk 2 as masuk 6, golongan 6, truk 3 as golongan 7A, ada 7B, ya, truk 4 as, kemudian ada truk 8, ya, trailer ini ya, truk trailer itu masuk golongan 7C. 2, 3, 4, 5 sampai sini ya. Kemudian ada lagi penggolongan kendaraan berdasarkan pedoman teknik nomor PDT 19
204B ini tadi ya. Jadi yang buku pedoman tadi. Nah, di dalam buku pedoman yang saya maksud ini tadi, yang nomor 19 ini tadi, 2004, isinya ini nih. Ya. Ini ya hampir sama sih, sama ini hampir sama. Ya. Golongan 2, 3, 4, 5, 6A, 6 sampai ya 7A sampai 7C. Ini juga gitu, hampir sama lah kira-kira. Tapi nggak sama. Dia menggolongkannya seperti ini. Nah, ini lagi. Penggolongan kendaraan berdasarkan PT Jasa Marga. Golongan 1 angkutan umum, golongan 1, 2A. Ini sudah berubah, ya kan? Ini sekarang tidak begini, ya kan? Sekarang itu sesuai nomornya ini. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5. Golongan 1 itu adalah kendaraan pribadi dan bis. Golongan 2 truk 2A, golongan 3 truk. Ini sudah berubah atau sudah ganti ya. Nah, ini supaya Anda bisa melihat ya jenis kendaraan yang dikemukakan oleh IRMS atau Bina Marga seperti apa. Kemudian yang dikeluarkan oleh PDT 19 2004 seperti apa. Yang dikeluarkan oleh MKJI seperti apa. Dan yang terakhir yang dikeluarkan oleh Jasa Marga, ya kan? Seperti apa. Kita break sebentar ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ini nggak saya tutup, jadi biar nanti langsung tinggal langsung aja. ngasih Jum F8:39. Sekali jam 8:35. Aku dulu jam 11:30. Aku lihat tadi tak tengok-tengok aneh. Jopet. Apa? Bokap lu nelpon. Ya udah jangan diangkat. Gua angkat ah. Dia bikin channel.
Oke, baik, kita lanjutkan ya. Halo, kelas 2 PJJ. Iya, Iya, Pak. Pak. Nah, ini kemudian kita lihat tabel 15 ya. Data parameter golongan kendaraan, LHR, pertumbuhan lalu lintas. Kemudian ada faktor damage factor ya, vehicle damage factor. Nah, ini sebenarnya ini belum diselesaikan ini ya. Tapi ini maksudnya nanti di dalam penempatannya ketika kita melihat vehicle damage factor itu seperti ini ya. Ini tadi kan golongan atau jenis kendaraan yang tadi ada 12 tadi ya. Bisa 12 ya. Ini kalau ini bisa 10 ya kan. Nah, terus kemudian kita melihat ya, sedan, Jeep, LHRT-nya berapa? Lalu lintas harian rata-rata tahunan. Ini berapa nanti kita isi nih, ya kan? Nah, G itu pertumbuhan ini ya. Ini pertumbuhan lalu lintas ini. G. Jadi sedan, Jeep sebangsa ini ya, pertumbuhannya berapa persen ya? Kan ini lalu lintas harian rata-rata tahunan. Jadi setiap tahun berapa pertumbuhannya gitu ya. Kemudian juga ini koplet, pickup. Jadi ini LHRT-nya berapa dari masing-masing jenis kendaraan. Kemudian ini pertumbuhan lalu lintas dari masing-masing kendaraan. Nah, kemudian di sini bisa dihitung vehicle damage faktornya, ya kan? Jadi di sini nilai ya damage faktornya berapa. Itu tata cara penulisan kalau kita ingin melihat data ini ya. Kemudian survei asal tujuan. Nah, ini asal tujuan ini nanti saja ya, ini akan kita perdalam pada saat saya menjelaskan teknik transportasi ya. Jadi kita fokusnya itu sekarang adalah data survei volume lalu lintas di ruas. Jumlah kendaraan yang ada di ruas dan simpang itu ya. Kalau ini kan sudah tingkatannya kalau sudah lebih tinggi lagi. Jadi di sini banyak nih survei OD ya kan. Ada survei wawancara pinggir jalan. Nah, survei OD ini ya kan. Survei wawancara rumah. Ini macamnya banyak ini, ya kan? Ada survei wawancara jalan, artinya kita menyetop kendaraan yang ada di jalan, kemudian kita tanya, Bapak mengendarai kendaraan pribadi, dari mana asalnya? Misalnya saya asalnya dari Jogja, mau kemana Bapak? Solo, kita catat, ya kan? Nanti ada lagi yang lewat di situ, kita stop lagi. Truk misalnya, Bapak dari mana? Dari Jogja, ya kan? Tujuannya kemana? Solo. Jadi nanti dari hasil pendataan OD tersebut kita akan mendapatkan besarnya volume lalu lintas, ya kan? Maka ini survei OD ini ada SWPD, survei wawancara pinggir jalan, ada survei wawancara rumah, ya kan? Nah, ini nanti ya. Lanjutkan di sini. Tapi kita fokusnya sekarang survei volume lalu lintas di ruas ya. Ini mencatat ya, ini nanti OD survei ya. Nah, ini kan yang pertama dulu kan. Yang tadi ya kan sampai di sini nih ya. Masih bab 1 ini ya. Ini semua ada 2 bab ya. Ini kan ya. Posisi tadi di sini. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua juga sudah saya kirim tadi ya. Nah, 1 dulu kan itu tadi ya. Coba nanti saya tampilkan yang kedua. Jadi yang kedua itu bab 2 survei lalu lintas ya.
Jadi kalau ini share. Stop 2 survei lintasnya. Nah, ini ya. Ini juga sudah saya kirim tadi ya. Karena kita fokusnya akan di sini ya. Nah, oke ya. Coba perhatikan ini. Survei lalu lintas nih ya. Ya, lingkup dan tujuan survei ya. Survei lalu lintas dengan cara manual, ya kan? Dimaksudkan untuk mengumpulkan data lalu lintas ya pada ruas jalan luar kota, ya, pada ruas jalan luar kota boleh, ya kan? Ruas jalan bebas hambatan, ya kan? Ruas jalan perkotaan, ya kan? Jadi ada 3 macam itu ya. Ruas jalan di perkotaan, ruas jalan luar kota, ruas jalan bebas hambatan. Ini di dalam jalan tol ya, gitu maksudnya gitu ya. Nah, kemudian ada persimpangan nih. Nah, persimpangan ya maksudnya jumlah volume lalu lintas di persimpangan tidak bersinyal, ya kan? Atau persimpangan bersinyal. Jadi yang ada lampu, yang tidak ada lampu ya. Survei lalu lintas dengan cara ya, manual pada ruas jalan dan persimpangan ya dimaksudkan untuk berbagai tujuan menggunakan penggunaan data seperti analisa geometri, ya kan? Kemudian kinerja lalu lintas dan struktur pekerjaan jalan maupun manajemen lalu lintas ya. Jadi volume lalu lintas itu setelah didapatkan tuh banyak manfaatnya, ya kan? Kalau kita gunakan untuk menghitung tebal perkerasan jalan, itu juga bisa. Untuk manajemen lalu lintas ya, karena di situ kan ada volumenya, misalnya terjadi kemacetan. Nah, dengan jumlah volume lalu lintas, kita bisa membuat manajemen lalu lintasnya itu, ya kan? Jadi banyak manfaatnya. Kalau tadi analisa geometri, ya, di analisa geometri itu juga bisa kita menganalisa dari jumlah volume lalu lintasnya, ya kan? Nah, kemudian di sini ada beberapa istilah. Jadi memang sebelum itu ya, kemarin itu ada notasinya ya. Ada notasi. Ini ada definisi ini ya. Volume lalu lintas nih yang pertama ini. Jumlah kendaraan bermotor yang melewati suatu titik pada jalan ya, persatuan waktu, ya kan, ini perhatikan ya. Jumlah kendaraan bermotor yang melewati suatu titik persatuan waktu. Nah, maksudnya gini, dalam 1 jam berapa kendaraan yang lewat dalam ruas itu, ya kan? Biasanya dalam satuan bisa kendaraan per jam, bisa kendaraan per hari, ya kan? Kemudian ada istilah tadi volume lalu lintas ya. Terus di sini disebut juga, ya kan? Dinyatakan dalam kendaraan per hari atau kendaraan per jam. Maka bisa yang lain juga, LHRT, lalu lintas harian rata-rata tahunan ya. Jadi bisa LHR, lalu lintas harian rata-rata per hari, per jam, per tahun juga bisa ya dijadikan itu. Kemudian kendaraan, unsur lalu lintas di atas roda ya. Itu tadi kan kendaraan kan macam-macam jenisnya ya.
Ya kan, makanya di sini kendaraan itu unsur lalu lintas di atas roda. Kemudian kendaraan ringan, ada kendaraan ringan. Coba Anda perhatikan kendaraan ringan itu ya. Karena dari kendaraan ringan ini ya, kita akan melihat ya. Kita lihat ya. Kendaraan ringan itu kendaraan bermotor beras 2 dengan 4 roda dan dengan jarak 2 meter ya sampai dengan 3 meter. Ya kan? Ya, macamnya ini ya, misalnya ya. Misalnya itu mobil penumpang ya kan? Oplet, mikrolet atau mikrobus ya, pickup dan truk kecil. Jadi ini kendaraan ringan. Jadi maksudnya dalam kendaraan ringan. Kemudian ada yang namanya kendaraan berat. Ya. Jadi ada kendaraan ringan, ada kendaraan berat. Lah, kendaraan berat itu yang bagaimana? Nah, di sini kendaraan bermotor dengan lebih dari 4 roda, meliputi bis, truk 2 as ya, truk 3 as dan truk kombinasi, ya kan? Jadi ini yang termasuk ini namanya kendaraan berat. Yang ringan adalah ini tadi, ya kan? Terus nanti dimaksud dalam kendaraan ini nanti semuanya itu sepeda motor, ya kan, udah tahu ya. Kemudian kendaraan tidak bermotor, sepeda misalnya gitu ya, becak. Nah, kemudian ada istilah kapasitas. Lah, dimulai kita ya. Arus lalu lintas maksimum ya yang dapat dipertahankan pada suatu bagian jalan dan kondisi tertentu, ya kan, besarnya dinyatakan dengan kendaraan per jam atau SMP per jam. SMP per H itu per jam ya. Satuan mobil penumpang per jam. Jadi kapasitas, ya kan. Nah, ini definisi dulu ya ini ya. Nah, kemudian jalur udah tahu, lajur udah tahu kan? Dari geometrik jalan ini. Kemudian periode pengamatan ya. Itu kurun waktu pengamatan terkecil. Kita lihat di sini ya. Periode survei. Kurun waktu pelaksanaan pengukuran yang ditentukan berdasarkan tujuan survei. Nah, ini tinggal dibaca sendiri itu ya. Nah, keterangan umum survei lalu lintas ya ini. Jadi ini sedikit-sedikit harus semua dibaca ya. Keselamatan dan kesehatan. Nah, langsung aja terus ya. Pelaksanaan survei, perhatikan nih ya. Dalam keadaan normal, survei harus diupayakan tidak terputus. Nah, ini kan selama periode tertentu ya. Makanya tadi sudah saya bilang pelaksanaan survei itu ya bisa 12 jam, bisa 18 jam, bisa 24 jam. Ya kan? Bukan jadi surveyornya itu ya ganti-ganti, persifnya diganti. Jadi kekuatan misalnya 2 jam ya, setelah 2 jam diganti gitu ya. Atau juga berdasarkan puncak. Jam puncak aja, kita ngambilnya itu jam puncak pagi 2 jam. Jam 7 sampai jam 9. Jam puncak siang, jam 12 sampai jam 2 atau jam 11 sampai jam 1. Kemudian jam puncak sore, jam 4 sampai jam 6 atau jam 5 sampai jam 7. Nah, itu kan. Nah, ini tanggung jawab dan urusan tugas. Lah ini nanti kalau Anda akan melakukan survei, nah ini dibaca ini. Apa fungsi daripada koordinator survei? Ya kan? Bertanggung jawab atas pelaksanaan survei. Mempelajari, ya kan, tujuan, kaidah,
dan tata cara pelaksanaan survei. Menentukan saat mulai, ya kan? Penghentian sementara dan akhir survei. Jadi harus tahu ini tata caranya ini ya. Kemudian mengambil keputusan di lapangan, ya kan? Kemudian dia mengatasi setiap permasalahan yang ada. Nah, ini koordinator ya. Terus ada yang namanya ketua kelompok, ya kan? Nah, setelah ketua kelompok, petugas survei. Jadi dibagi begini, ya. Kira-kira seperti ini. Koordinator itu 1 orang. Gambarnya nggak numpuk. Nah, ini pembantu umum. Ini berdasarkan ketua kelompok. Ya kan, lebih dari 1 orang nih ketua kelompoknya ini, ya kan? Kemudian ini petugas survei, ya. Nah, kira-kira seperti inilah struktur organisasi tim survei. Anda bisa membaca di sini ya. Petugas survei itu apa sih? Manfaatnya atau tugasnya apa? Petugas survei. Ya, kalau kita lihat di sini kan petugas survei itu adalah melaksanakan survei ya kendaraan berdasarkan golongan atau kelompok jenis kendaraan atau lalu lintas dari periode waktu pengamatan, ya. Kemudian menuliskan, ya kan, hasil survei setiap periode waktu yang jelas, ya. Kemudian ditentukan dalam formulir survei. Nah, ini petugas survei ya. Nah, ini dibaca dulu supaya ngerti ya. Kemudian ada pembantu umum. Apa sih fungsinya pembantu umum? Jadi koordinatornya begini. Jadi strukturnya begini ya. Koordinator, di bawah koordinator ketua kelompok, di bawah ketua kelompok petugas ini ada pembantu umum. Nah, nanti bisa dibaca ini ya, semua ini ya. Lokasinya di mana, terus petugas ini ada semua di sini ya. Supaya nanti Anda bisa ya. Terus di sini disebut juga nih, survei lalu lintas pada ruas jalan luar kota. Nah, perhatikan ya. Survei lalu lintas pada ruas jalan perkotaan. Survei lalu lintas pada persimpangan. Coba diperhatikan masing-masing itu ya. Misalnya jalan luar kota ya. Ya, pos survei lalu lintas harus ditempatkan ruas jalan di mana lalu lintas tidak terpengaruh atau tidak dipengaruhi oleh lalu lintas ulang-alik. Kemudian pos survei mempunyai jarak pandang yang cukup ya untuk mengamati pergerakan lalu lintas. Ya. Kalau perkotaan gimana? Kalau di persimpangan bagaimana? Ya kan? Pos survei, ya kan? Ya, kira-kira kendaraan begini, ya kan? Golongan dan kelompok kendaraan. Perhatikan ya, kalau tadi kan dibagi oleh 12 jenis kendaraan ini kan. Ini ada gambarnya, jadi lebih gampang, ya kan? Jadi ada gambarnya nih ya. Jadi kalau kelompok yang seperti ini, ya kan? Nah, ini masuk angkutan penumpang sedang. Nah, itu ya. Ini termasuk golongan 3. Golongan 5A misalnya di sini bis kecil. Oh, bis kecil itu begini gambarnya ini kan. Ini masuk bis kecil. Nah, ini kalau kita lihat ya, di sini ada konfigurasi sumbunya ya. Kayak gini nih. Beda kan yang gede-gede ini sama yang ini, kecil ini rodanya aja beda ya. Ini ada gambarnya. Supaya nanti pembagian itunya formulirnya itu Anda misalnya hanya 3 kekuatannya itu 3 itu ini aja 1, 2, 3 ini nah, ya kan kemudian yang lainnya 1, 2, 3 1, 2, 3
4 kan, kurang lebih kan 4 ya, mendapat 3 semua gitu ya. Yang sekiranya mampu lah, nggak usah nanti kalau terlalu banyak nggak mampu. Kalau orangnya banyak lebih enak. Jadi kalau misalnya itu tadi 4 ya, kalau misalnya orangnya 6 ya lebih gampang malahan, ya kan? Kalau 6 berarti 2-2, ya kan? Masing-masing 2. Nah, maksudnya kalau 6 itu masing-masing itu ya, masing-masing arah itu 6. Berarti 2-2, ya kan? Jadi misalnya ada 12 kelompok, yang 6 di arah ke kiri, yang 6 di arah ke kanan. Oke. Udah tahu itu ya. Terus formulir survei. Nah, di formulir survei itu ya, itu Anda bisa lihat gambarnya nanti ya. Dan apa yang harus diisi? Perhatikan nih ya. Ini biasanya untuk menghitung ya. Menghitung jumlah kendaraan yang lewat, itu namanya alat cacah ya. Cacah genggam nih. Jadi yang lewat dikasih klik. Jadi dia nambah angkanya ya. Nah, kemudian pelaporan, ngikutin aja ini apa yang dilaporkan ya. Ini kan ada gambar 24 formulir survei persimpangan. Nah itu nanti ada ya. Jadi formulirnya itu ada. Prosedur kendaraan darurat. Nah, contohnya ini, ya kan? Formulirnya ini harus diisi ya. Diisi. Jadi kalau misalnya yang lewat mana ini? Ini kan ada jamnya ya ini ya. Ada waktunya misalnya setiap 15 menit ini ya. Misalnya jam 7 sampai 7.15. Nah, ini kan diisi di sini nih. Misalnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, 1, 2 gitu ya. Ini diisi dulu, ya kan? Lembar nomor berapa, survei nomor berapa, jalan apa, kan gitu kan? Diisi dulu di sini ya. Setelah diisi, ya kan? Anda ngisi nih setiap waktu nih, waktu dari jam berapa sampai jam berapa. Misalnya dari, kan tadi jam puncak pagi ya, jam 7 sampai jam 9, ya kan? Ini 7 sampai 7.15, 7.15 sampai 7.30, 7.30 sampai 7.45, terusnya gitu ya. Nah ini diisi sesuai dengan kendaraan yang lewat, gitu ya. Nah makanya dibagi dulu lah kira-kira Anda mampunya yang mana nih. Misalnya kelompok ini, 3 lah kelompok ini. Jadi dibagi oleh ke koordinatornya ya. Ya, dibagi-bagi atau oleh ketua kelompoknya dibagi-bagi, ya kan? Diisi semua, nanti setelah selesai ini dikumpulkan terus diolah gitu ya. Ini contoh ini adalah formulir survei di ruas jalan ya. Di ruas jalan. Nah, sekarang itu kalau alat penghitung tadi cacah itu Anda nggak punya, bisa pakai itu apa HP ya. Setiap yang lewat nanti ditutup gitu, di tag dia naik terus ya. Ada bisa dicari di install tuh programnya itu ya, untuk perhitungan volume lalu lintas ya. Ini di ruas jalan. Nah, kemudian ini juga masih sama ini ya, formulir laporan untuk persimpangan. Ini persimpangan, perhatikan ini ya. Kalau persimpangan ini nanti ada gambarnya nih di sini nih, simpang mana. Jadi ini diisi sesuai dengan kondisi di lapangannya ya. Di mana nomor kodenya berapa, jalannya apa, ya kan? Nah, kalau simpangan ini masih bisa digambarkan ini simpang di mana gitu ya. Kemudian ini diisi waktunya sesuai itu ya. Terus ini juga ya, formulir himpunan untuk ruas jalan. Nah, ini kalau nanti ini nih ada setiap jamnya ini juga digunakan ya.
Perhatikan nih. Kalau ini dari jam 6, nanti kalau setelah selesai dibuat begini, ya kan? Dari jam 6 sampai jam 7, dari jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai 9. Ini kan nanti terisi semua ini, ya. Ya, kan tadi dari jam 7 sampai 7.15, 7.15 sampai 7.30, 7.30, terus ya. Kemudian setelah selesai diolah ke sini, ya kan? Ini akan terlihat nanti, ya. Hasilnya, ya. Jadi di sini formulir himpunan survei ruas jalan, ada himpunan, formulir himpunan survei ruas jalan, ya kan? Nah, setelah ini ada lagi nih, ya. Formulir himpunan survei persimpangan. Jadi setelah Anda survei di ruas jalan, kemudian dibuat seperti ini ya, per jam. Ini kan per jam ini ya. Kalau tadi kan ini masih bebas, artinya ini bisa per 15 menitan ya. Nah, kemudian ini per jam. Per jam. Nah, begitu juga di persimpangan ya. Di persimpangan nanti juga diringkas seperti itu. Ini kan per jam. Ya kan? Nah, hasilnya ketahuan ya. Jadi ada formulir himpunan survei persimpangan, ada formulir himpunan survei ruas jalan. Ya. Nah, kemudian perlengkapan dan persiapan survei. Ya, Anda bisa membaca ini ya, apa saja yang harus dipersiapkan ketika Anda melakukan survei. Ini rangkuman, ya kan? Nah, jadi seperti itulah kira-kira surveinya ya. Kalau ini pertanyaan-pertanyaan, ya. Nah, setelah ini saya akan mencoba memperlihatkan, ya kan? Memperlihatkan contoh ya. Coba saya kirimkan dulu ini ya. Jadi secara umumnya tadi udah ya. Nah, ini ya. Jadi ini saya kirim lagi ke WA dulu ya. Judulnya survei volume lalu lintas ya. Ini dari hasil survei kemudian dibuat laporan, ya kan? Kemudian ini teknik lalin 2 PJJ ya. Nah, itu ya. Coba itu bisa dibuka ya. Jadi file yang ketiga ya. Ini contoh ya, contoh ketika Anda sudah sudah melakukan survei. Ini masih contoh sederhana dulu di ruas ya. Jadi yang pertama ini desain geometrik jalan, kemudian desain struktur konstruksi perkerasan, ini enggak nih, menjenis lingkungan. Nah, perhatikan dulu nih, melakukan pembagian jenis kendaraan dalam lalu lintas disesuaikan dengan tujuan survei. Tadi kan dibagi ya,
kendaraan tidak bermotor, ya kan? Meliputi sepeda motor, becak, gerobak, tidak bermotor ya. Kemudian sepeda motor. Sepeda motor itu MC ya, motorcycle, sepeda motor, ya kan? Roda 2 bisa roda 3. Nah, tar. Kemudian kendaraan ringan. Tadi kan sudah dibagi juga kan? Disebut LV, light vehicle, ya kan? Meliputi mobil penumpang, minibus, terwagon, ya kan? Sedan, jeep, pickup, taksi dan lain-lain. Sebentar ya. Biar agak gede. Nah, coba pembagiannya dulu ya. Ya, satu, melakukan pembagian jenis kendaraan dalam lintas disesuaikan dengan tujuan survei. Ada kendaraan tidak bermotor A ya, B kendaraan sepeda motor, kemudian kendaraan ringan itu LV, light vehicle ya, ini contohnya. Kemudian angkutan umum, jadi ini masih tadi light vehicle tadi. Terus kendaraan berat, gitu ya. Kendaraan berat itu meliputi bis besar, ya kan? Truk 2 as, truk 3 as, gandeng, truk gandeng, trailer, ya, misalnya gitu ya. Coba perhatikan ini ya. Ini kan D ya, kendaraan berat. Yang C tadi kendaraan ringan. Jadi intinya ada di sini nih. Ya. Kendaraan tidak bermotor UM, kendaraan sepeda motor MC, ya kan? Kendaraan ringan LV, light vehicle, motorcycle, unmotorized ya. Maksudnya gitu ya. Unmotor ya. UM, jadi biasanya gitu dibaginya UM, MC, LV, terus HV, high vehicle, kendaraan berat. Jadi ada 4 ya. Ya coba. Jadi semua tadi dibagi menjadi 4 ini ya. 4 itu kalau menjadi 4 orang tadi ya, 1 orang yang khusus kendaraan berat. Berarti bis besar, truk 2 as, truk 3 as, truk gandeng dan trailer ya. Kemudian kalau yang khusus kendaraan ringan, ini nih, meliputi mobil penumpang, minibus, wagon, sedan, jeep, pickup. Jadi kalau ini kan jadi berapa? Ini 4 ya. 1, 2, 3, A, B, C, D, ya kan? Kendaraan berat. Jadi masing-masing itu ya sudah ini aja, gitu loh, ya. Setelah Anda membagi seperti ini ya, baru surveyor menempati suatu titik tetap di tepi jalan sedemikian sehingga mendapatkan pandangan yang jelas, ya kan? Ini surveyornya ini. Jadi ini sekarang sudah pada waktu posisi di lokasi ya. Jumlah surveyor yang dibutuhkan tergantung ya. Volume lalu lintas, jenis kendaraan yang dicacah. Kalau itu tadi kan kalau 12 jadi 4 ya itu tadi ya. Yang ketiga, petugas mencatat setiap kendaraan yang melintasi titik yang telah ditentukan setiap interval waktu telah ditetapkan pada formulir survei. Ya, itu tadi ya. Interval waktunya itu misalnya dari jam 7 sampai 7.15, 7.15 sampai 7.30, 7.30 sampai 7.45, 7.45 sampai jam 8, itu sudah 1 jam. Ya kan? Kemudian pencacahan secara manual dapat dilakukan dengan alat, yaitu dengan mencoretkan garis pada formulir yang tadi ya, yang di kotak-kotak tadi ya. Kemudian B, pencatatan dengan alat counter hand talkie ya, secara kumulatif dan memindahkan nilai kumulatif dalam formulir survei setiap akhir pelaporan ya. Kemudian melakukan pencatatan data secara terpisah setiap arus lalu lintas dan setiap hari ya.
menggunakan interval periode ini. Lihat nih. Menggunakan interval atau periode setiap 15 menitan untuk survei sekitar 1 sampai 2 jam, ya. Jadi kalau tadi jam 7 sampai jam 9, ya kan? Mulai dari jam 7 sampai 7.15, 7.15 sampai 7.30, 7.10, 30 sampai 7.45, 7.45 sampai jam 8, ya kan? Nah, itu 1 jam. Nah, kemudian dibagi lagi 8 sampai jam 8.15, 8.15 sampai 8.30, 8 gitu ya. Jadi kalau 2 jam akhirnya, ya kan? Sampai di sini. Ini peralatan yang diperlukan nih. Alat pencacah tadi, jam tangan untuk petunjuk waktu periode, formulir isian survei, kemudian alas dan peralatan tulis-menulis, ya. Kemudian identitas dan surat izin survei ini memang diperlukan. Ya. Iya, alas dan peralatan tulis-menulis. Jadi untuk yang lewat ditulis satu gitu ya. Atau dengan kalkulator juga bisa. Dengan HP. Nah, kemudian konversi satuan mobil penumpang. Ini mulai masuk ya. Nah, Anda mesti memperhatikan tipe jalan. Nah, tipe jalannya bisa Anda bagi begini nih, ya. 2 jalur tak terbagi. 2 jalur, 2 arah tidak terbagi. Berarti ini tidak ada median. Misalnya gitu ya. Kemudian 4 jalur tak terbagi. Kan? Artinya ini tidak ada median, ya kan? Kemudian arus lalu lintas total 2 arah kendaraan per jam. Jadi kalau di sini di atas 1.800, ya kan? Ini di atas 3.700 kalau 4 jalur per jam. Jadi sumbernya itu manual kinerja jalan kapasitas ya. Indonesia 1997. Ya ini nanti yang kita berikan ya ini nih. Teorinya itu. Nah, kemudian ini ada HV, high vehicle ya. High vehicle, motor cycle. Nah, ini dalam satuan ekuivalen mobil penumpang. Jadi Anda bisa melihat nih ya. Angka-angka ini. Angka-angka ini nanti akan juga dijelaskan pada saat saya menjelaskan kapasitas jalan luar kota. Di sana ada angka-angka itu semua ya. Kemudian arus dan komposisi lalu lintas. Nilai arus lalu lintas Q mencerminkan kondisi lalu lintas dengan menyatakan arus dalam satuan penumpang SMP. Semua nilai arus lalu lintas ya diubah menjadi satuan mobil penumpang dengan menggunakan ekuivalensi mobil penumpang yang diturunkan secara empiris untuk keadaan berikut. Kita balik lagi yang tadi, ya kan? Kendaraan ringan itu LV, ya kan? Yang termasuk ini ya. Kemudian kendaraan berat HV, kemudian MC, ya, motorcycle, kemudian unmotorized, termasuk sepeda. Jadi inilah yang akan kita LV, HV, MC, dan UM, ya kan? Yang jenis kendaraan tadi, ya kan ada 12 mulai golongan 1 sampai 10 tadi ya. Ada 7A, 7B, ada 5A, 5B, 5C. Itu dibagi 4 gini nih. Ya. Kendaraan ringan LV, kemudian kendaraan berat LV ya. Motorcycle dan unmotorized. Artinya gini, jadi kalau setiap masing-masing itu bisa survei ya, saya LV saja gitu ya, silakan gitu kan. Kemudian kecepatan arus bebas untuk kendaraan berat. Nah ini nanti ada tata caranya juga menghitung kecepatan ya. Untuk mobil penumpang biasanya 10 sampai 15 km per jam ya. Ini
untuk mendapatkan data kecepatan, sehingga persamaan penentuan kecepatan arus bebas ini nanti juga akan dijelaskan ketika saya menjelaskan kapasitas jalan kota ya. Nah, ini hanya memperlihatkan ya apa namanya ya, parameter-parameter yang nanti akan digunakan setelah Anda survei volume lalu lintas ya. Kemudian derajat kejenuhan ya, sama dengan Q dibagi C. Q arus komposisi lalu lintas, C-nya itu kapasitas. Nah, kemudian kecepatannya bisa dilihat ya, L dibagi TT. Misalnya kecepatan itu panjang dibagi waktu. Kemarin sudah disinggung tentang arus lalu lintas ya. Ada kecepatan, ada jarak, ada waktu tempuh. Sekarang ini dirumuskan ya. Jadi V sama dengan L dibagi TT. V-nya itu kecepatan rata-rata ruang dalam sebut LV km per jam. Kemudian L-nya panjang segmennya yang kita tinjau. TT-nya waktu tempuh rata-rata LV sepanjang segmen. Nah, baru setelah itu kita buat grafik. Grafiknya itu ya. Kan tadi biasanya kan dibuat dari mulai jam 6, 7, 8, 9, 10 di formulir tadi ya. Nah, ini baru kelihatan nih. Kemudian arus totalnya berapa ini? Dalam SMP per jam. Jadi misalnya di sini adalah jam 6. Kemudian jam 7, jam 8, jam 9, terus. Akhirnya Anda akan menemukan ini grafik ini. Ya. Nah, tadi diolah berdasarkan waktu setiap jam ya, 6 sampai 7, 7 sampai 8, 8 sampai 9 gitu ya. Nah, ini sampai berapa ini? Sampai jam 10 malam misalnya gitu ya. Jadi hubungan antara waktu dan arus total. Kemudian Anda bisa lihat nih ya. Ini posisinya di depan masjid ya. Albana ini, di depan Masjid Albana, kemudian tahun 2011, 26 sampai 27 Agustus ini 2 hari ya. Akhirnya didapat ini nih hasilnya ya. Begitu juga kalau di sini ya, di depan masjid ini, apa tangga ini, ya kan. Kemudian digambar ini, gambarnya misalnya gitu ya. Nah, kemudian dari gambar itu, ini digambar semua nih, buat ya. Terus hasilnya digambar, grafiknya. Nah, dari gambar-gambar ini nanti ya, Anda akan melihat, ya kan, data pengamatan dan data perhitungan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan di Jalan Raya Narogong didapatkan karakteristik berikut. Kota Cilengsi, Kabupaten Bogor. Ukuran kota 1.200 juta penduduk. Panjang segmen tadi 1,506 km. Tipe daerah pemukiman, tipe jalannya 2 lajur, 2 arah tidak terbagi. Sisi kanan kiri pinggir jalan bahu. 7. Ukuran lebar jalan. Jadi kan mesti harus dilihat dulu ukurannya ya. Lebar jalan 6 meter dengan jalur 1 berjarak 3 meter, jalur 2 berjarak 3 meter. Lebar bahu sisi jalur 1 berjarak 1 meter, lebar. Ini kondisi ruas jalannya ya. Bisa dilihat, ini kondisi ruas jalannya, hasilnya dari survei lalu lintas tadi ya. Digambarkan grafik seperti ini ya. Nah, terus kemudian di situ potongan kelas hambatan samping rendah ini bisa dihitung nih. Nanti kalau sudah dapat ilmunya di kapasitas jalan ya, data volume kendaraan setelah didapat ya, masuk ke sini key ya kan.
Nah, kemudian dilihat nih hasilnya nih Jumat 26 Agustus 2011 depan Masjid Al-Banah. Mulai nih. Jadi kan jam puncaknya pagi, siang, sore, malam. Ya kan? Arus totalnya Ki. Ke pagi sekian. Siang sekian, sore sekian, malam sekian. Itu total di sini ya. Kecepatan arus bebas ini dari hasil pendataannya ya. Misalnya di sini pagi kecepatannya 40,18, siang 40,18, sama ini ya, kebetulan ini sama ini. Kapasitas setelah dihitung, ya kan? 3.371 ini juga ya, 2.371 ini kapasitas sama semua ya. Derajat kejenuhannya Anda lihat di sini, berarti ini masih bagus nih. 0,40, 0,22. Kalau hasilnya udah lebih besar satu, berarti udah macet ya. Kemudian kecepatannya terlihat di sini. Kemudian oke, kita lanjutkan ya tadi ya. Gini, jadi kita ringkas nih ya. Maksudnya hasilnya itu kelihatan tuh, ya, kita lihat di sini. Nah, kemudian ini setelah selesai, penutup kesimpulan bahwa volume lalu lintas jika dilihat dari jam puncak ya dalam satuan unit per jam SMP konsisten relatif signifikan pada jam 10 ya kan sampai jam 3 pagi pada tanggal 26 Agustus di dua lokasi. Jika dilihat dari indikator jumlah kendaraan dan derajat kejenuhan menunjukkan bahwa nilai itu lebih tinggi pada interval waktu pagi dibandingkan waktu siang malam 26 Agustus ya. Ini kira-kira modelnya seperti ini masih sederhana, tapi nanti kalau Anda lakukan benar ya, Anda akan bisa membuat kesimpulannya itu seperti apa ya. Ya, kalau ini kan melihat tuh kondisi jalan seperti apa setelah dihitung volume lalu lintasnya kan gitu kan. Nah, ini lihat, adapun volume lalu lintas pada hari Minggu menunjukkan nilai lebih tinggi waktu sore dibandingkan waktu pagi, siang dan malam. Derajat kejenuhan pada waktu pagi, siang dan malam di bawah 0,5, berarti itu nggak macet ini, ya kan? Nilai DS tersebut relatif rendah dari nilai ambang batas 0,75. Jadi kalau nilai DS-nya itu di atas 0,75 berarti dia sudah terjadi kemacetan ya atau macet ya. Tapi kalau masih di bawah 0,5 berarti masih bagus kondisinya. Nah, itu ya. Nanti juga begitu ketika Anda sudah melakukan survei volume lalu lintas, kemudian sedikit Anda dapat ilmunya mengenai kapasitas jalan ya. Kapasitas jalan dalam kota, luar kota. Nah, nanti akan melihat bahwa kondisi jalan yang sesungguhnya dari hasil volume lalu lintas yang Anda dapatkan itu seperti apa. Pasti dilihat dari derajat kejenuhannya. Jadi ini nilai derajat nih DS-nya ini. Kalau DS di bawah 0,75 berarti kondisinya masih bagus, relatif bagus ya. Kalau DS-nya udah di atas 0,75, kondisinya pasti terjadi kemacetan di sana sini. Nah, nanti gitulah kira-kira seperti itu. Jadi hasil daripada volume lalu lintas itu kemudian disimpulkan ketika Anda mendapatkan teorinya, teori kapasitas jalan, ya kan?
makanya survei itu ada yang survei di simpang, ada yang survei di di ruas. Ya, di ruas ada kaitannya dengan kapasitas jalan, ruas jalan, kapasitas jalan dalam kota, kapasitas jalan luar kota. Nah, kemudian yang kedua nanti hasil dari survei simpang ketemu juga kapasitas simpang, ya kan? Tidak bersinyal kalau dia tidak ada lampu. Kemudian kapasitas simpang bersinyal kalau dia ada lampu. Hasil survei di simpang tadi dihitung, maka dia butuh lampu apa enggak. Kalau sudah ada lampu, kondisinya bagaimana untuk mengatasi kemacetan di simpang, nah, itu bisa ya. Jadi itu adalah yang tadi saya jelaskan itu ya, sebenarnya harus dilakukan volume, ya kan? Harus dilakukan survei volume lalu lintas. Kalau kemarin saya batasi di ruas jalan itu ya, di ruas jalan Tanah Baru. Tapi sekarang bebas sajalah. Jadi menurut Anda yang dekat dengan rumah yang mana? Jadi Anda bisa membuat kelompok yang dekat dengan rumah, itu lebih gampang ya. Ini kelompok ya. Dan nanti coba dibuat akhirnya itu grafik seperti ini. Ya kan? Setelah di ruas nih kita jadikan satu, bentuknya jadi begini, terus kita analisa. Nah, analisanya itu berdasarkan nanti Anda dapat teorinya tentang kapasitas jalan perkotaan, gitu kan? Jadi ini sambil lalu ya, ketika Anda sudah mendapatkan volume di ruas, ya kan? Dengan melihat potongan melintangnya kondisinya seperti apa, lebar jalurnya berapa, ya, ukuran lajurnya berapa, ada median apa tidak. Nah, kemudian dikombinasi dengan materi kapasitas jalan perkotaan. Nah, akhirnya Anda akan bisa menjawab, oh ternyata setelah dihitung berdasarkan hasil pendataan volume lalu lintas, maka jalan tersebut kondisinya masih bagus atau kondisinya sudah kurang bagus, ya gitulah nanti ya. Karena kapasitasnya sudah terlewati, derajat kejenuhannya lebih dari 0,75 misalnya gitu ya itu. Jadi gitu ya. Surveinya itu setiap kelompok itu 2 kali. Ada survei di ruas dan ada survei di simpang, ya kan? Jadi gini caranya, entah itu kamu memilih lokasinya bebas. Jadi sebaiknya nggak usah yang terlalu rumit. Lokasinya itu ada di simpang 4 dan ruas jalan itu aja, ya kan? Nanti kalau di simpang 4-nya rumit ya, misalnya di sana ada kondisi simpang 4-nya itu ada yang di atas, ada yang di bawah, misalnya gitu ya. Nah, itu kan rumit. Jangan mencari yang susah, cari yang mudah dulu supaya Anda bisa ngitung gitu aja. Ya. Jadi mencari simpang 4 atau simpang 3 dan ruas jalan itu aja, ya kan? Tata cara mendapatkan volume lalu lintas di ruas seperti tadi. Jadi tadi kan formulirnya ada di ruas, yang satu itu, kemudian yang kedua ada di simpang. Nah, kemudian diselesaikan tuh setelah di survei itu diselesaikan tadi ya, dibuat grafik mulai dari jam 6 sampai jam 22 malam tadi kan, kayak grafiknya kayak begini. Nah, dari situ Anda akan mendapat ya berapa besarnya. Ya. Kalau dibumbui lagi dengan kecepatan kendaraannya berapa, ya kan, kondisi hambatan sampingnya bagaimana, nah, itu ada surveinya sendiri ya, hambatan samping. Ya, jadi yang perlu dibuat ya, selain volume lalu lintas, itu kondisi hambatan samping juga dilihat. Setelah kondisi hambatan samping, kecepatan kendaraan itu ya, supaya Anda bisa menghitung yang tadi derajat kejenuhan itu tadi. Teorinya menyusul ya, untuk dapatkan derajat
kejenuhan itu teori menyusul. Pada minggu ketiga saya sudah menjelaskan ya kapasitas jalan luar kota misalnya gitu ya. Nah, di situ apa saja nanti yang harus dihitung ya. Nah, bisa dilihat ya nanti ya. Yang disiapkan sekarang adalah menghitung volume lalu lintas di ruas dan menghitung volume lalu lintas di simpang. Simpang itu gimana kondisinya. Jadi ngikutin formulir yang ada di simpang tadi. Ya, jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Tapi tentunya saya masih menambah lagi tentang volume lalu lintas itu nanti ada kan tadi ada Anda harus survei hambatan samping, harus survei kecepatan, ya kan? Nah, nanti akan saya perlihatkan. Kalau survei di simpang itu bagaimana caranya mengatur, ya kan? Mengatur surveyornya ini, ya kan? Itu harus paling nggak tahu ya. Besok minggu depan mungkin akan saya selingin itu ya. Jadi ketika saya menjelaskan kapasitas jalan luar kota, tetapi akan saya selingin bagaimana menentukan lokasi-lokasi survei di persimpangan, ya kan? Nah, di situ nanti supaya Anda bisa mengerti ya. Kan biasanya di ruas jalan itu yang kesimpang itu ada yang lurus, ada yang belok kiri, ada yang belok kanan kan gitu kan. Sementara dari arah yang berlawanan ada yang lurus, ada yang belok kanan, belok kiri. Kemudian sisi dari sebelah kiri juga gitu. Ada yang lurus, ada yang belok kiri, belok kanan kan begitu. Nah, itu sebenarnya caranya sama di ruas dengan di simpang, cuman di simpang itu ada belok kiri, belok kanan, gitu aja. Ya. Nah, ini saya kira cukup ya wawasan untuk bisa dibentuk dulu itu ya, dibentuk dulu kelompoknya, ya kan? Saya bebaskan Anda mencari lokasi di mana. Kalau dulu saya tentukan ya, tapi Anda sekarang bebas ya. Kalau misalnya di depan Anda, di rumah Anda, di jalan raya yang memungkinkan untuk Anda survei ya silakan gitu aja ya. Bapak mau tanya. Iya. Untuk satu kelompok ada berapa orang ya Pak jadinya? Nah, makanya itu jumlahnya berapa tadi? Jumlah kelas ini 23 Pak. Nah, 23. Sebaiknya kalau tadi kan saya ceritakan ya 9 orang kan? 4 Iya, 4 Pak. kan? Ya, kamu ini bisa 7 aja nggak apa-apa gitu loh. Ya, 7 walaupun agak Ya, itu sedikit nggak apa-apa. Jadi setiap kelompok ada 7. Nah, 7 itu nanti mengatasi dua jalur ya, ke kiri ke kanan itu. Nggak apa-apa. Jadi kalau 7 itu kan berarti 3, ya kan? Nah, satu Iya, orang Pak. mungkin Bapak ya. mau tanya lagi, ini surveinya di luar jam mata kuliah lalu lintas berarti ya Pak? Iya. Kamu cari aja di luar yang jam lalu lintas, jam kuliah, itu kan banyak kan waktunya. Kamu kan semuanya kan bisa di jam puncak, ngitungnya di jam puncaknya aja. Oh saya hari ini tanggal ini jam puncak paginya gitu loh. Jadi gini ya, kamu bagi dulu kira-kira gini. Satu minggu itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, hari libur anggaplah itu Sabtu dan Minggu, ya kan? Dibagi 2 nih, hari kerja dan hari libur. Ya kan? Hari kerja itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu hari kerja. Kemudian hari Sabtu dan Minggu itu libur, ya kan? Nah, sekarang di hari kerja itu, ya kan, kamu bisanya hari apa gitu. Misalnya Senin aja, ya kan? Senin jam 7. Misalnya kamu mau di puncak pagi, Senin jam 7 sampai jam 9, ya kan? Survei. Nggak bisa kan? Nah, tapi yang puncak
puncak siang gimana? Nggak harus hari Senin itu juga, nggak apa-apa, gitu ya. Lokasinya tetap, tapi mungkin kan dibagi dua kan, hari kerja. Hari kerja itu bisa yang mewakili ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kalau kekuatannya misalnya ya kita survei 2 jam, kita ambil yang puncak pagi, ya udah jam 7 sampai jam 9. Nah, nanti yang puncak siang gimana? Boleh hari lain, gitu ya. Tapi masih hari kerja, ya. Hari kerja misalnya ya jam tadi 11 sampai 12 atau 11 sampai 13. Nah, yang sore hari kerja juga, gitu ya. Jadi semua yang mewakili hari kerja. Nah, itu. Kemudian kalau yang mewakili hari libur ya Sabtu atau Minggu pilih aja itu. Gitu. Jadi itu lebih gampang. Kalau harus 1 hari penuh mungkin berat itu. 1 hari penuh itu susah, makanya ini tidak 1 hari penuh diambil yang puncak pagi, puncak siang, puncak sore gitu loh. Caranya gitu triknya. Oke. Jadi Bapak, 2 jam gitu loh. Bapak, Ya. tapi kita dari Senin sampai Jumat kuliahnya dari pagi semua, Pak. Itu puncak paginya gimana ya, Pak? Tapi Sabtu Iya, paling Sabtu sama Minggu, Pak. itu nggak apa-apa lah itu, ya mengetahuinya gitu. Jadi yang penting itu pelaksanaannya ini, ya kan. Jadi kalau nggak bisa di hari Senin sampai Jumat nggak bisa ya Sabtu, itu aja. Sabtu sebenarnya harusnya kan mewakili hari kerja, mewakili hari libur. Maksudnya harus diadakan misalnya masa full terus semuanya. Nggak ada Iya, yang Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Soalnya belum praktek, Pak. Dari setengah 8 sampai jam 3, Pak. Hari Selasa sampai Jumat. Nah, berarti ambil yang sore aja. Kalau hari kerja yang sore aja, itu mewakili yang sore aja lah, ya. Baik, Pak. Gitu Baik, aja. Pak. Oke ya, jadi kira-kira gitu. Yang penting ini gini, kamu survei, ya kan? Hasil survei itu kemudian diolah dalam bentuk grafik. Setelah diolah dalam bentuk grafik, disesuaikan dengan materinya. Besok minggu ketiga misalnya kapasitas jalan, gitu kan? Kamu apakan tuh data itu gitu kan, gitu kan? Kamu sudah dapat data di ruas jalan, terutama itu hasilnya kan volume tadi kan, volume mulai dari jam 6, 7, 8 sebenarnya kan itu akhirnya ya. Nah, dari volume itu kan ketemu LHR, lalu lintas harian rata-rata per hari, ya kan? Lalu lintas harian rata itu lalu lintas per hari pada hari itu kan. Misalnya hari itu juga mewakili hari yang lain, data itu mau kamu amalkan, tentunya pasti akan menghitung kapasitas kan. Nah, berapa kapasitas jalan pada ruas jalan di tempat kamu itu, yang kamu survei itu. Nah, nanti digunakan lagi untuk menghitung. Nah, kita coba untuk menghitung derajat kejenuhannya. Nah, derajat kejenuhannya berapa? Apakah dia masih di bawah 0,75? Kalau masih di bawah 0,75 berarti kondisi jalan ini masih lancar, gitu ya. Masih lancar, gitu loh. Nah, itu sementara itu yang kamu bisa dapatkan, ya. Nah, nanti kan dapat ilmu lagi, ya kan? Dalam kota. Kalau dalam kota itu apa ya nanti yang perlu dilihat? Hambatan samping. Nah, hambatan samping gimana ngitungnya? Itu bisa ada tata cara menghitung hambatan samping, ya kan? Nanti pada waktu saya menjelaskan di kapasitas jalan luar kota ada juga hambatan samping. Nah, hambatan samping dihitung atau di hasil daripada di lapangan berapa? Nah, nanti setelah dihitung semua, ketemulah bahwa di jalan tersebut ternyata kesimpulannya jalannya masih lancar. Oh, ternyata
derajat kejulannya di atas 0,75 ya, berarti kondisinya sudah mulai macet gitu loh. Kira-kira itulah nanti kesimpulan sementara. Ya kan? Nanti ketika sudah belajar yang lain, materi yang lain, ya kan? Simpang, ya kan? Kan tadi kan juga ngitung di simpang juga. Nah, simpang itu kondisinya di sana gimana? Ya kan? Oh, simpang kondisinya di sana ada lampunya. Kalau lampu kita hitung masih lampu tersebut masih mampu nggak untuk menerima setahun atau 2 tahun yang akan datang, ya kan? Lampu itu masih perlu dirubah nggak? Waktu setting waktunya, waktu hijau, waktu merah, waktu kuning ya gitu loh. Nah, kalau memang harus dirubah karena dengan volume lalu lintas yang semakin bertambah, nah itu bisa kita menggunakan dengan teori kapasitas jalan, kapasitas persimpangan, ya kan? Kapasitas di simpang. Tadi kapasitas luas, ini kapasitas simpang. Nanti ketemu lagi ketika saya menjelaskan rambu dan marka. Kondisi rambunya bagaimana, kondisi markanya bagaimana. Terus kalau di perkotaan kan macet. Disebabkan apa macet ini? Mungkin rambunya nggak dipasang. Marka dan rambu nggak dipasang. Ya kan? Jumlah halte misalnya gitu. Ada nggak haltenya yang bisa menyebabkan kendaraan itu naik turun, ya kan? Berhenti, naik lagi, berhenti lagi itu kan pasti diatur dengan rambu dan marka, ya kan? Nah, seperti itulah nanti. Jadi hasil daripada kondisi survei di lapangan itu Anda bisa menjawab gitu. Itulah kira-kira ya tetap yang digunakan ruas jalan dan simpang jalan di situ aja. Nah, misalnya kalau simpang jalan di situ kondisinya kok macet ya? Mau diapakan ini? Kalau Anda sudah belajar di simpang, maka apakah perlu setiap kaki persimpangan itu dilebarkan, ya kan? Solusinya kan begitu. Jadi kalau kondisi simpang yang ada lampunya, ya kan? Terus kemudian kondisinya itu macet, ya kan? Terus kita prediksi apalagi 5 tahun ke depan tambah macet, mau diapakan simpang itu? Oke, yang pertama mungkin dilebarkan, ya kan? Kalau kita lebarkan kan kita hitung ulang kapasitas simpang seperti apa. Misalnya dilebarkan setiap sisi-sisinya 1 meter, 1 meter, 1 meter gitu ya. Nah, dia mampu menerima kapasitas simpangnya itu sampai berapa tahun gitu. Itu bisa dihitung ya. Itu bisa dihitung. Kalau sudah tidak memenuhi syarat lagi simpang, harusnya bagaimana? Mungkinnya diatur dengan flyover, gitu kan? Kan sekarang gitu, Jakarta kan gitu, flyover, karena udah nggak bisa memenuhi syarat lagi. Nah, tambah lagi nanti flyover kiri kanan dan di atasnya atau bahkan di bawah, ya kan? Seperti di itu apa namanya di ruas jalan Ridwan Rais ini, bukan Ridwan Rais ya, itu yang di Depok ini juga gitu kan? Kondisinya macet begini terus karena ada kereta api, ya kan? Akhirnya dibuat flyover, gitu ya. Kalau tidak dibuat flyover, kemacetan akan semakin parah. Nah, kemudian jalan keluarnya sudah nggak bisa lagi diperlebar kiri kanan, nggak bisa, maka dibuatlah dia flyover, gitulah. Jadi begitu. Nanti juga begitu, gitu loh. Anda juga gitu. Kalau misalnya Anda simpang di mana lah, silakan. Pokoknya ada simpang, ada ruas. Nah itu yang dipakai sebagai data lalu lintas yang di mata kuliah teknik lalu lintas itu. Itu ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi
Ya, kita mulai dari yang paling simpel dulu ya, nanti beranjak ke yang rumit, ya kan? Apalagi nanti kalau sudah tugas akhir kan mesti semua ilmunya itu terserap semua itu ya. Ini kan di sisi teknik lalu lintas, ya kan? Nanti dari sisi transportasi, ya gimana? Gitu kan. Oke, saya kira demikian yang bisa disampaikan pada hari ini. Anda bisa mengambil download dari itu ya, e-learning, ya kan? Tadi kan yang saya 3 ya, masih ada lagi buku pedoman itu ya 1, udah saya masukkan di sana ya. Oke, saya kira cukup ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sudah Terima kasih, ngisi Pak. presensi belum? Sudah ya? Yang di learning, Pak. Udah, Pak. Di e-learning udah, Pak. Udah. Oh iya, ya udah. Oke. Oke. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.